Jadi ini adalah suatu teknik pengambilan keputusan dengan jadi ada yang awalnya AP, standar proses, kemudian dikembangkan lagi buruk, jadi tidak hanya ke bawah tetapi bisa bolak-balik arahnya. Ada nanti dari AN yang memang pertanyaan itu menjadi umpan baliknya, ada feedbacknya. Nah itu mungkin agak efisien lagi seperti itu. Nah, ANP ini termasuk memang masuk ke dalam MCDM, yaitu Multiple Criteria Decision Making. Metode pengambilan keputusan ini memang berdasarkan banyak kriteria gitu dan dikenalkan oleh Thomas L. Saati. Saya nanti di paling bawah itu ada link yang isinya satu artikel dan dua ebook dari Saati untuk mempelajari ANP yang mungkin bermanfaat untuk teman-teman semua juga. Memang jadi gini ya, mungkin perkembangan penelitian itu ternyata tidak bisa hanya diputuskan oleh beberapa kayak misalkan satu dua kriteria atau indikator, tapi ada banyak dalam penelitian itu mungkin pengambilan keputusan, manajemen atau bahkan misal kayak saya lebih ke strateginya ya. Itu ada banyak kriteria sehingga memang perlu metodologi yang lebih komprehensif menggabungkan antara kuantitatif dan kualitatif, tetapi di situ memang ada skala prioritas serta respondennya itu memang harus benar-benar pakar. Nah, itu kalau yang membedakan ANP dengan yang lain. Nah, ANP ini memungkinkan analisisnya itu bisa menyeluruh karena memang faktor dan kriteria di dalam model itu ada hierarkinya dan juga saling berkaitan. Yang kedua, di sini mensyaratkan pemahaman mendalam dan juga pengalaman terhadap subjek penelitian yang tidak tergantung argumentasi logis. Kenapa? Karena ANP ini memang ada peran dari perasaan dan intuisi seorang peneliti itu ya. Jadi sangat penting. Saya memilih wakaf dan ANP karena dari awal saya kuliah S2 2018 masuk dalam wasit ini gitu, masuk ke dalam ekosistem wakaf. Seperti apa sih wakaf di Indonesia? Apa yang bisa digali sehingga memang sudah mendalam nih. Oh, apa ya yang belum ada di Indonesia wakafnya dan seperti itulah. Dan ada pengalaman-pengalaman di dunia filantropi sehingga mungkin untuk ANP ketika teman-teman mungkin tidak terlalu tertarik dengan penelitiannya itu akan agak berat karena kecenderungan peneliti itu sangat ya, jadi kita harus banyak baca kalau ANP ini. Kemudian berikutnya adalah terkait prinsip dan fungsi ANP. Jadi menurut saat ini sendiri dan kalau di Indonesia itu yang menggunakan ANP itu banyak adalah Pak Askarya ya dari Bank Indonesia, kemudian Pak Aam Rusdiana dari Smart Consulting juga banyak ANP yang menggunakan ANP. Teman-teman mungkin nanti bisa lihat cari penelitian-penelitian belum yang memakai ANP. Jadi ada tiga prinsip ANP. Yang pertama adalah dekomposisi. Jadi memang kita harus menyusun masalah-masalah yang kompleks tadi berkaitan dan bertebaran itu menjadi suatu kerangka yang berhierarki, artinya bersusun, atau membuat jejaring klaster menjadi subklaster, kemudian menjadi sub-subklaster, dan seterusnya. Nanti mungkin ada gambarannya setelah saya ada slide ya yang ada bagan-bagannya. Kemudian dekomposisi juga termasuk untuk bagaimana memodelkan masalah dalam kerangka ANP itu sendiri, sehingga memang peneliti bisa menentukan hal tersebut. Kemudian yang kedua adalah berkaitan dengan penilaian komparasi. Nah ini nanti yang masuk ke kuantitatifnya gitu. Memang kita di ANP ini membangun perbandingan pasangan ya dari semua kombinasi elemen-elemen di dalam klaster. Dilihat dari mana? Dari klaster induknya. Misal A, nanti A2, A3, A4 gitu. Nanti ada bandingkan gitu, ada compare-nya. Kemudian kenapa? Karena di sini kita ingin mencari prioritas lokal dari A1, A2, A3, A4 mana nih yang prioritas? Nanti dari B1, B2 mana yang prioritas? Nanti secara globalnya juga. Sehingga ada yang namanya komposisi hierarkis atau sintaksis. Jadi mengalihkan prioritas lokal dari elemen dalam klaster-klaster itu dengan prioritas global yang induknya. Sehingga nanti ada prioritas A, B, C yang paling prioritasnya tinggi menurut para pakar yang mana gitu. Misal teman-teman membahas tentang masalah perwakapan di Indonesia. Misal ada SDM, legalitas, kemudian
tata kelola. Nah, mana yang prioritas untuk kita pecahkan dulu masalahnya. Nah, gambarnya seperti itu. Sehingga sangat decision making banget kan penelitian kayak gini tuh. Kemudian fungsi ANP ini apa sih? Kenapa sih harus ada ANP gitu? Yang pertama, si ANP ini adalah menstruktur kompleksitas. Artinya masalah-masalah yang bertebaran berkaitan dengan penelitian tersebut itu memang sangat kompleks, tapi dengan ANP itu jadi lebih terstruktur. Kemudian yang kedua, ada pengukuran ke skala rasionya. Tetapi skala ini beda dengan skala penelitian yang biasanya kita pakai Likert ya 1 sampai 5. Ini kita nanti ada 1 sampai 9. Kemudian yang ketiga, kita ada namanya sintesis. Sintesis ini kebalikan dari analisis karena ini adalah menyatukan semua bagian menjadi suatu kesatuan yang tadi kompleks bertebaran itu tetap bagaimana caranya agar itu menjadi satu kesatuan yang komprehensif, menyeluruh dan bisa disampaikan gitu kepada para pembaca. Nah, bagaimana tahapan dan permodelannya? Nah, ini gambarannya. Jadi, skalanya ini 1 sampai 9. Dan ini bukan yang kayak setuju tidak setuju ya, tetapi lebih ke mana sih yang paling penting dan yang tidak penting, misal. Kemudian mana yang paling relevan atau mungkin mana yang paling berpengaruh gitu. Dan di setiap skala ini tuh ada dua ya. 1, 2 berarti artinya apa? 3 dan 4 berarti artinya apa? Nah, itu masing-masing ada maknanya. Yang bagian sebelah kanan ini tahapan penelitian. Ini saya adaptasi ya dari berbagai penelitian sebelumnya, termasuk Prof. Huda, pembimbing tesis saya itu juga banyak menggunakan ANP. Di sini secara singkat mungkin ada 3 fase. Mungkin teman-teman juga kalau melihat penelitian sebelumnya mungkin ada yang menggunakan bagian agak berbeda. Tetapi intinya sama ya bahwa di tahap awal pasti ada yang namanya kajian pustaka. Makanya kita harus banyak baca kalau ANP. Kemudian mungkin setelah itu ada juga wawancara mendalam, ya, atau mungkin bisa jadi kita sambil baca sambil wawancara mendalam ke para pakar. Kemudian kita mencoba untuk membuat kuesioner, lalu kuesioner itu bisa juga di FGD-kan. Menurut para pakar ini, apakah kuesioner tersebut memang sudah mewakili penelitian yang akan dimaksud, atau memang ada poin-poin yang kurang, atau ada poin-poin yang nggak perlu. Nah, itu pentingnya FGD. Tetapi dulu pas saya tesis, saya hanya di kajian pustaka karena pembahasan wakaf ada banyak sekarang. Kemudian pembahasan waktu itu wakaf untuk halal tourism juga sehingga itu dianggap cukup gitu. Dan juga karena ini ya, apa keterbatasan dana ataupun keterbatasan waktu. Tapi kalau teman-teman punya waktu cukup, beberapa teman saya memang ada wawancara awal yang mendalam ke lembaga wakafnya. Nah, setelah itu baru dikonstruksi modelnya. Mau seperti apa nih model masalah, solusi strategi atau apa. Kemudian divalidasi model itu, udah nih oke valid, kita lanjut nggak? Nah, kalau oke baru disusun kuesionernya yang akan di-ANP-kan. Kemudian setelah itu diuji kuesioner, kemudian barulah kita ke para informan. Nah, informan ini nggak banyak, teman-teman. Jadi biasanya kalau ANP itu pakar itu 5 teman saya bisa. Kalau saya dulu 7. Kalau mau 9 atau 11 bisa. Tapi kalau bisa ganjil. Kenapa? Karena kita membandingkan biar ada yang prioritasnya. Itu setelah itu baru disintesis dan analisis datanya, kemudian divalidasi, ya olah data itu, kemudian diinterpretasikan sehingga ter, ter apa ya sehingga bisa diambil kesimpulan yang mana yang prioritas gitu. Nah, ini contohnya. Ini kalau hierarki ya, dia jadi jelas nih. Di model ANP, super decision itu seperti apa, kriterianya apa, alternatifnya apa. Ini biasanya anak engineering sih kayaknya awalnya, tapi sekarang sudah banyak diaplikasikan di penelitian manajemen, termasuk ekonomi syariah gitu. Nah, ini ada tujuan, nanti tujuan ada kriteria, nanti subkriteria, alternatif, dan selanjutnya itu bisa. Nah, ini contohnya kalau misal pembahasan BMT. Nah, BMT bisa dilihat dari mana aja nih masalah untuk optimalisasi pengembangannya. Oh, bisa dilihat dari SDM, technical, legal, dan juga misal pasarnya di mana. Nah, ternyata terdapat ini ya, ini goals-nya kan. Terus terdapat 4 kriteria nih.
Nah, masing-masing kriteria, misal ini masalah, solusinya juga sama, solusinya berkaitan dengan SDM, legal, dan seterusnya. Nah, nanti di dalam kriteria ada namanya subkriteria juga, ya kan? Nah, ini ada masing-masing OSDM apa aja. Oh, misal lemah pemahaman. Oh, ada yang mungkin teknik manajerialnya belum baik atau SDM-nya kurang profesional dan sebagainya. Nah, masing-masing kita bisa tentukan. Nah, dari mana penentuan ini ya? Ini yang tadi di awal saya sampaikan, kita harus banyak baca dan kita ambil poin-poin dari penelitian sebelumnya. Atau mungkin kita dari wawancara awal atau bisa jadi dari FGD seperti itu. Ini juga alhamdulillah tahun ini kami lakukan ya, saya membantu dosen senior saya untuk penelitian ANP membahas tentang skema keuangan syariah untuk UMKM karena terlalu banyak rentenir ya kan di Tasik. Nah, apa sih yang menyebabkan? Nah, kami juga mencoba meneliti masalahnya apa, kemudian solusinya apa. Ini adalah contoh rangka konseptual saya waktu tesis. Jadi kalau saya tidak hanya selesai di masalah dan solusi, tetapi juga sampai ke strategi saya ANP-kan. Jadi kalau di masalah itu saya ambil dari terkait regulasi. Di dalamnya ada sosialisasi aturannya ada A, B, C kayak gitu. Jadi ada sub lagi memang kompleks gitu. Strateginya juga sama, sinergi yang seperti apa, promosi yang seperti apa, sertifikasi yang seperti apa. Nah, itu masing-masing ada poin-poinnya lagi gitu. Tapi mohon maaf saya tidak bisa share secara umum di sini karena mohon doanya masih dalam proses review yang kedua setelah revisi di jurnal. Nah, ini gambaran kalau kita masuk ke aplikasinya. Jadi ANP itu eh, ada dua aplikasi yang digunakan, yaitu Excel dengan namanya Super Decision. Di Super Decision ini, mungkin kalau teman-teman pernah menggunakan SAM, itu mirip. Miripnya di mana? Kalau kayak di SAM kan kita bisa masukin variabel, terus bisa bikin model bulat-bulat ya. Nah, kalau di ANP juga sama. Kita bikin kotak-kotaknya ini, kemudian kita juga bikin networknya nih, garis-garisnya. Jadi ada garis yang cuman ke arah satu arah, ada garis yang memang dua arah. Ini yang saya bilang Delphi itu, ya. Jadi kuesionernya akan lebih banyak kalau dua arah. Nah, di dalamnya masing-masing ada poin-poinnya lagi. Nah, ini masalah praktisi satu lembaga wakaf. Nah, nanti bagian lembaga wakaf ada lagi di dalamnya lembaga wakaf yang seperti apa gitu. Sehingga terus aja ada sub-subnya. Nah, ini ada beberapa menunya. Mohon maaf, saya nggak bisa mempraktekkan karena yang laptop ini belum saya install ulang ya. Karena kemarin juga niatnya mau diservis lagi, tapi ini belum sempat ya. Em, dan ini adalah salah satu kalau menurut saya apa ya, aplikasi yang memang untung-untungan di laptop tertentu gitu. Jadi harus nyari-nyari ini saya juga nyari-nyari sampai akhirnya cocok gitu di internet kode-kode gitu. Jadi ini nanti teman-teman mungkin bisa diusahakan kalau mau install dicoba-coba aja mana yang cocok di laptop masing-masing gitu ya. Ini saya cuma kasih gambarannya kalau di aplikasi itu seperti ini bentuknya. Kelihatannya sederhana dan di sini tuh ya kelihatannya nggak ada angka ya. Nah, nanti teman-teman lihat di mana sih masukin angkanya gitu di olah data. Nah, sebelum kita masuk ke aplikasi tersebut, kalau saya itu membuat PPT yang isinya adalah kuesioner. Jadi sampai 50 slide waktu itu. Tetapi bisa juga teman-teman menggunakan yang Word gitu. Jadi itu referensi dari si peneliti sih. Kalau saya membuatnya seperti ini. Sehingga misal ini contoh kriteria masyarakat ya. Kemudian masalahnya adalah apa? Terkait dengan informasi. Ini dalam informasi ada apa? Nah, ini misal kurangnya informasi konsep wakaf produktif tepat halal, misal media cetak, media online, media sosial gitu. Nah, di sini ada dua, ada perankingan, artinya mana yang paling ranking ya, yang paling
beda ranking sama seberapa penting. Nah, yang kita olah itu yang di Q2-nya ini, yang seberapa penting. Kalau satu itu cuman urutannya aja, kalau seberapa penting ini yang pakai skala 1 sampai 9 ini keterangannya ada di bawah. Ya. Nah, ini ketika nanti kita konfirmasi ke informan ya, menurut Bapak yang kurangnya informasi ini seberapa penting? Oh, amat penting. Masalah ini amat penting. Berarti harusnya masyarakat lebih banyak dapat informasi. Kita tuliskan 9 atau bisa aja Bapak informannya yang menuliskan. Nah, setiap poin ini kita elaborasi alasannya, argumennya, kenapa menurut Bapak si poin satu ini sangat penting. Dan di Q2 ini bisa aja poinnya sama. Menurut Bapaknya penting semua, 9, 8, 9, 9. Itu boleh. Kalau di ranking nggak boleh sama urutannya. Tapi kalau di yang skala 1 sampai 9 itu bisa jadi dia sama gitu. Itu boleh kalau memang menurut mereka sama-sama penting. Nah, dari kuesioner ini saya olah pindahkan ke Excel. Nah, jadi ini juga harus bisa tabulasinya ya, yang mana yang paling nyaman. Nah, kalau saya tabulasinya seperti ini. Sehingga saya pindahkan ke sini 9, 7, 6, 8. Nah, mungkin tabel sebelahnya, ini saya kepotong ya. Kolom sebelahnya mungkin teman-teman bisa masukkan selisih. Nah, itu yang akan kita masukkan ke aplikasi super decision-nya. Seperti ini. Jadi di aplikasi Super Decision itu cara masukin angkanya bukan kita masukin angka ketik ya, tetapi kita mengklik angka mana hasil dari selisih. Kayak misal tadi, ini kan ada ya di bawah sosialisasi aturan 6 di sini ya kan. Setelah sosialisasi aturan apa? Implementasi aturan. Kemudian sosialisasi aturan dengan spesifikasi aturan. Jadi dibandingkan di dalam klaster itu sendiri. 1 banding 2, 1 banding 3, 1 banding 4. Nanti 2 banding 3, 2 banding 4, 2 banding 5 gitu modelnya. Sehingga dia munculnya seperti ini. Nanti kita tinggal cari selisihnya. Misal dia sosialisasi aturan hasil dari kuesioner tadi 6, sedangkan implementasi aturan itu 9. Berarti lebih penting mana? Lebih penting implementasi. Berapa selisihnya? 3. Maka yang diklik adalah 3. Kita hanya bisa mengklik salah satu dan di salah satu sisi. Kalau misal hasilnya sama-sama 9, 9 kurang 9, 0 dong. Terus di mana? Biasanya kita akan tambah 1. Gitu. Sehingga nanti em, taruhnya ada di angka 1 gitu. Atau bisa jadi 2 juga. Gitu. Nah, itu ya yang dimaksud komparasi bahkan di dalam kriteria itu sendiri. Itu aja sih, dan itu sebetulnya nggak sulit ya. Cuman harus hati-hati dan teliti ketika menginputnya. Nah, apa yang dilakukan setelah kita input seperti ini? Nah, ini pun inputnya bukan semua responden jadi satu file, enggak. Per responden adalah per satu file ANP ini. Sehingga nanti kita save. Terus kita buka lagi, bikin baru lagi. Kemudian kita masukin lagi input data seperti itu. Nah, ini gambarannya. Ketika sudah diinput, apa yang dilakukan? Nah, kita melakukan yang namanya komputasi, ya, komputasi untuk melihat skala prioritas computationnya. Di computation ini, nanti kita klik. Nah, setelah klik, nanti kita bisa lihat. Nah, mana nih ya angka normalized by cluster yang paling prioritas. Nah, ini nanti angkanya bisa di copy values ke Excel sehingga bisa dipindahkan seperti ini. Dari sini kita bisa lihat mana yang prioritas. Oh, ternyata yang prioritas itu di antara regulator dan praktisi. Masalah yang paling prioritas adalah di terkait regulasi. Nah, ini kan sudah di Excel. Ketika udah di Excel, kita bisa membuat grafik, ya kan, bisa membuat diagram, sehingga bisa lebih menarik ketika dimasukkan ke artikel penelitian atau mungkin ke skripsi teman-teman. Nah, kalau udah masuk ke analisis, ini contohnya ya, itu bisa seperti ini. Ya, bisa dibentuk bagan-bagan seperti ini, kemudian dianalisis. Oh, ternyata ada 4 kriteria ini masing-masing kriteria punya subkriteria masing-masing. Lalu kita tinggal cari itu di analisis apa hukum itu
menjadi prioritas. Kita cari penelitian yang berkaitan dengan kurangnya perlindungan hukum BMT misal. Atau mungkin contoh lainnya nanti ada juga gitu ya. Nah, analisis apa aja yang perlu dilakukan ya selain tadi ya angka ANP-nya, kita perlu cari juga nilai geometric mean. Nah, ini pakainya Excel. Nah, ini untuk menunjukkan rata-rata skala penilaian pakar individu dan menentukan hasil kelompok. Kira-kira dari 7 pakar ini berarti rata-rata menilai masalah ini tuh berapa. Nah, itu nanti ada presentasenya. Terus kita juga mencari namanya Rater Agreement. Jadi seberapa sih tingkat persetujuan narasumber terhadap suatu masalah. Jika memang menggunakan narasumber yang sama keahliannya, misal sama-sama ahli wakaf, ya berarti kita bisa membandingkan antar klaster narasumber. Tapi kalau misalkan dia kompleks dan berbeda bidang, ya mungkin ini juga bisa aja kita cari argumen bahwa ini tidak sesuai karena memang tidak sama nih tingkat kepakarannya. Itu nanti teman-teman perlu mencari penelitian yang menguatkan argumen tersebut. Nah, kemudian yang paling penting salah satunya adalah terkait tingkat inkonsistensi. Jadi nilainya harus kurang dari 10%. Jadi kadang nilainya tuh sampai kecil banget 0,000. Berarti memang dia setiap setiap elemen itu ngejawabnya konsisten gitu, nyambung. Tapi kalau lebih dari 10% berarti pembanding tersebut dilakukan secara tidak konsisten. Nah, nanti akan berpengaruh terhadap tingkat kepercayaan hasil prioritas. Kalau tidak konsisten atau inkonsisten, penelitian ini harus diulangi gitu. Maksudnya di bagian tertentu ya, misal dari beberapa poin tadi kuesioner ternyata di pertanyaan nomor 10 ini nggak konsisten. Nah, ini kita perlu tanyakan kembali ke si narasumbernya atau informannya. Barangkali informannya ketika menjawab itu memang sedang keliru atau tidak paham maksudnya. Makanya ketika ANP itu kuesionernya bukan yang dikasih terus udah ditinggal gitu ya. Tapi kita temenin karena barangkali ada poin-poin yang mereka salah paham dengan kuesioner tersebut. Karena kan kuesionernya bentuknya eh, short apa ya, pertanyaan singkat gitu kan, pernyataan singkat gitu. Sehingga kita perlu elaborasi, makanya peneliti itu sangat penting di ANP ini untuk pemahamannya, biar setara gitu. Nggak mungkin kan kita kayak meneliti pakai ANP terus dengan responden, misal pakar, misal yang sedang hits ya tentang haji gitu. Kita mewawancara BPKH gitu, pimpinan BPKH atau pejabat BPKH. Ya kita harus banyak baca dulu. Jadi seimbang ketika kita mau mengelaborasi nyambung. Ya, jangan sampai kitanya masih malas ngebaca gitu. Kita malas melihat undang-undang regulasi tentang haji di Indonesia gitu. Nah, itu jangan sampai terjadi. Sehingga ketika nanti di ANP-nya ternyata ada yang nggak konsisten, kita bisa tanyakan. Nah, itu lebih mulus lah perjalanannya. Gitu. Karena kalau nggak konsisten, artinya hasil prioritas ANP tadi itu dipertanyakan. Ini beneran nggak? Gitu. Karena nggak konsisten, biasanya harus diulangi. Saya pernah mengalami ini, loh kok nggak konsisten. Setelah saya cek lagi, itu karena saya salah klik di ANP-nya, angkanya, keliru. Nah, itu juga hati-hati, harus fokus. Kemudian, nah ini gambarannya kalau saya di Excel ya. Mohon maaf, saya ngecas dulu. Kalau di Excel itu ada kolom-kolom yang memang informannya. Jadi kayak misal responden 1, 2, 3, 4, 5, terus berapa geominnya ya. Itu biasanya kita analisis juga di hasilnya. Untuk melihat nilai inkonsistensi itu biasanya ada juga, tinggal diklik ya menunya, nanti keluar. Nah, ini indeksnya itu ternyata kecil banget nih, 0,0030 ya. Berarti dan ini disebutkan it is desirable to have a value of less than 0,1. Memang udah diwanti-wanti harus kurang dari 10%. Nah, ini nilainya udah sangat kecil ya, kurang dari 10%, berarti data ini konsisten. Ya, ini bisa digunakan. Berarti prioritas ini bisa dipertanggungjawabkan nih, gitu. Kemudian ini beberapa hal yang mungkin perlu kita perhatikan ya di ANP ini. Bahwa yang pertama,
kecukupan data itu tidak menjadi syarat. Karena apa? Syarat utama di ANP adalah respondennya itu harus ahli terhadap masalah penelitian yang kita lakukan. Kalau memang ngebahas zakat, ya kalau bisa ke pakarnya, misal di lembaga zakat siapa pimpinannya yang mengurus, atau di Basnas bagian apa, misal di bagian pendayagunaan, ya berarti harus ke divisi pendayagunaannya. Jadi nggak harus pimpinan ya, tetapi ada orang yang memang pakar terhadap permasalahan tersebut gitu. Kemudian yang kedua, narasumbernya itu boleh 5, 7, atau 9. Bahkan ada yang 11 juga. Karena apa? Hasilnya berupa persepsi ahli dengan kelebihan kekurangannya beliau ya. Makanya kalau bisa ganjil dan memang harus ahli. Kemudian yang ketiga, ANP ini menghasilkan komparasi yang lebih objektif ya karena dari para ahli. Kemudian prediksinya akurat karena mereka biasanya kalau saya kan membandingkan dari masyarakat, regulator, dan juga akademisi gitu. Sehingga hasilnya stabil. Artinya paling enggak mereka memiliki pengetahuan yang setara nih terkait dengan materi tersebut. Tantangan utamanya menurut saya adalah memang di merancang model kerangka ANP-nya dan kuesionernya. Karena harus benar-benar compact ya, baik gitu dan juga tepat. Dan ini memerlukan waktu serta pengalaman gitu. Kalau saya kan dulu dari 2018 terus 2019 kan mengurusnya. Nah, proposalnya itu saya kerjakan dalam waktu 3 bulan gitu untuk mendalami ini. Kemudian perlu penyederhanaan kuesioner untuk meminimalisir inkonsistensi dan memudahkan responden. Jadi bagaimana kita mengolah kata demi kata itu juga penting. Serta penting elaborasi saat wawancara berlangsung sehingga rekamannya itu lumayan banyak ya. Kemudian ANP memang tidak bisa menyelesaikan semua masalah, tetapi dia bisa memberikan suatu kebaruan penelitian. Karena memang dari para pakar, kemudian kita juga memberikan gambaran prioritas mana yang harus dikerjakan gitu. Nah, ANP ini termasuk dengan penelitian campuran ya, kualitatif, misal dengan wawancaranya, ya dengan FGD-nya, terus yang kuantitatif ini yang tadi ada geometric mean, kemudian juga analisis prioritas menggunakan apa super decision tadi. Nah, itu kuantitatifnya di situ. Nah, ini contohnya, ini yang penelitian yang tahun ini dikerjakan ya. Saya udah izin ke Pak Agus Ahmad Nasrullah ya untuk penelitiannya. Gambarannya seperti ini. Oh, ternyata ini pembahas tentang skema keuangan syariah ya. Itu terdiri dari 4 aspek, regulasi, akses, kelembagaan, dan masyarakat. Ternyata dari 4 aspek itu yang paling prioritas adalah masyarakatnya itu sendiri. Ya, karena memang habit masyarakatnya susah. Jadi kan saya ikut ya di wawancara awalnya juga dengan para pimpinan BMT, BPR, ya Bank Syariah gitu. Termasuk dengan MUI bahkan. Ya memang karena ternyata mindset dari masyarakat dan habitnya masyarakatnya itu lebih memang ke rentenir misal karena lebih mudah gitu, nggak ribet gitu. Terus mereka nggak harus ke kantor tapi kan dijemput bola di tempat mereka dagang gitu kan. Itu contohnya. Kemudian dari masalah masyarakat itu sendiri ada berapa poin? Oh, ternyata ada 6 poin. Nah, dari 6 poin ini mana yang paling prioritas? Oh, ternyata yang paling prioritas adalah terkait dengan minimnya pengetahuan dan keinginan untuk menggunakan layanan keuangan syariah. Jadi mereka nggak ngerti tuh murabahah, mudorobah, kayak gitu. Mereka nggak ngerti bahwa pinjam meminjam itu ada loh yang sesuai syariah yang nggak pakai bunga itu nggak ngerti ya namanya orang lagi nyari, mungkin istilah mudahnya ya, orang lagi nyari nafkah gitu, yang penting besok bisa makan, jadi nggak kepikiran hal yang sedalam itu mungkin bisa jadi. Nah, itu kita bisa buat dalam bentuk diagram seperti ini gitu, atau mungkin tabulasi juga bisa seperti ini. Nah, kita analisis gitu. Ada keterangan-keterangan. Nah, ini contoh gambaran hasil analisis ANP. Nah, beberapa important notes yang mungkin kita perlu pahami adalah perlu menganalisis sebanyak mungkin literatur yang berkaitan, kemudian belajar melakukan sintesis dan menentukan poin-poin yang mau dijadiin dasar ANP. Kalau misal kita ngerasa nggak cukup nih literaturnya masih dikit yang ngebahas gitu, misalnya ngebahas cryptocurrency gitu, ya udah kita lakukan FGD dengan para pakar. Kemudian ada in-depth interview untuk menentukan poin-poin tersebut gitu. Nah, setelah
itu kan ditranskrip tuh hasil FGD wawancara. Nah, dari transkrip itulah bisa dibentuk kuesioner. Nah, saat pengerjaan kuesioner ini, yang tadi saya sampaikan harus dielaborasi argumen atau alasannya kepada informan itu. Itu menjadi poin penting ANP. Nah, mungkin itu sekian dari saya ya, Anissa. Ini mungkin sebagai penutup bahwa penelitian yang baik adalah penelitian yang selesai. Kalian mau pakai ANP atau yang lainnya, yang penting adalah penelitian ini harus selesai. Nah, ini beberapa yang mungkin kalian bisa cari ya untuk artikel-artikel saya di ResearchGate atau mau lihat LinkedIn boleh. Nah, untuk materi ANP ini dan juga e-book terkait ANP yang bisa kalian pelajari, ya kalian bisa gali, itu bisa cek juga di link yang sudah saya sediakan. Nanti mungkin Bu Anissa akan mengirimkan link PPT ini sehingga teman-teman semua bisa akses. Mungkin sekian dari saya ya, Anissa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah luar biasa sekali komprehensif materi yang sudah disampaikan oleh Ibu Luli dari mulai pengenalan ANP ya sampai tadi beberapa contoh, kemudian langkah-langkahnya bagaimana, beberapa contoh impor ke aplikasi sampai ke beberapa penelitian, hasil penelitiannya itu seperti apa gitu. Mudah-mudahan bisa memberikan gambaran kepada teman-teman. Jadi mungkin diulas dulu tadi ANP ini sebuah teknik analisis ya, salah satu pilihan teknik analisis bagi teman-teman yang proposal penelitiannya itu melakukan wawancara kepada responden atau informan. Tadi sudah disebutkan bahwasanya kalau misalnya wawancara itu bukan terkait seberapa banyak informan atau responden yang teman-teman wawancarai gitu ya, tapi seberapa ahli mereka di bidangnya gitu. Tadi disebutkan baiknya ganjil, minimalnya 5 gitu ya, lebih banyak lebih bagus. Misalnya 7, 9, 11 dan lain sebagainya. Kemudian intinya ANP ini membahas kita ingin tahu nih bagaimana misal teman-teman punya suatu konsep ya atau suatu inovasi. Misalnya apakah wakaf ini kalau tadi contohnya Ibu Luli, apakah wakaf ini kaitannya dengan pariwisata itu bagaimana gitu ya. Jadi wakaf sebagai solusi untuk pariwisata itu implementasinya seperti apa gitu. Nanti teman-teman juga punya konsep gitu ya dari proposal penelitiannya. Harus dicari tahu dulu, banyak-banyak baca dulu literatur review terkait bagaimana masalahnya di bidang tersebut, kemudian strateginya gitu ya. Masalah sama yang kedua itu apa tadi Mbak? Selain masalah tujuan ya? Berkaitan dengan ANP tadi, Ah, kita bisa tujuan itu bisa ada yang masalah solusi strategi atau mungkin hal lain itu juga bisa. Itu kita yang menentukan. kita yang menentukan ya. Jadi di awal memang teman-teman harus bikin konsep yang detail dulu gitu ya, menentukan kriteria, kemudian subkriteria gitu ya, dan sub-sub kriterianya seperti apa. Itu dari mana? Dari hasil teman-teman membaca realita di lapangan, kemudian dikonfirmasi oleh penelitian terdahulu gitu ya. Kemudian teman-teman tanyakan nanti mana nih yang lebih prioritas kepada informan yang di bidangnya gitu. Sehingga harapannya memang nanti hasilnya itu memang sesuai kejadian yang sesungguhnya di Indonesia itu seperti apa gitu. Nah, kenapa ini disebut mixed method, teman-teman? Karena ini kualitatif, kemudian bisa teman-teman kuantitatifkan gitu ya. Jadi kadang ada orang yang nggak suka kualitatif, terus memojokkan kuantitatif gitu ya. Dia suka kuantitatif, memojokkan kualitatif. Yang suka kuantitatif katanya kuantitatif itu sekali gitu ya, hanya berbicara tentang signifikan, tidak signifikan, tapi tidak mengelaborasi bagaimana yang sesungguhnya di lapangan gitu ya. Yang nggak suka kualitatif bilang kualitatif itu tidak akurat gitu kan. Kemudian subjektif pendapat peneliti. Nah, tapi kalau misalnya sesuatu kualitatif dikuantitatifkan atau masuk ke dalam mixed method, ini rasanya bisa menjadi jalan tengah gitu ya. Penelitian mixed method ini bisa membahas bagaimana permasalahan itu
kita kupas secara menyeluruh, namun juga kita cek kevalidannya gitu ya, kevalidannya kenapa bisa, karena bisa di kuantitatifkan, tadi dicek bagaimana geometri minnya gitu ya, uji validitasnya dicek gitu, jadi bisa logis juga gitu ya, valid juga. Oke, saya yakin di sini sudah banyak pertanyaan dari teman-teman ya, khususnya yang pakai kualitatif mungkin ya. Nanti bisa ditanyakan langsung kepada Ibu Luli, dan juga di sini ternyata banyak hadir mahasiswa selain dari UIN Bandung, juga beberapa muridnya Ibu Luli dari Tasik, dan juga hadir dari Universitas Bangka Belitung ya, muridnya Pak Misbahul Munir. Terima kasih sudah hadir. Mudah-mudahan forum ini bermanfaat. Silakan bebas saja bagi yang mau bertanya dari manapun, dipersilahkan langsung ke Bu Luli. Ayo, ada yang ditanyakan? Atau mau ditanya? Atau mau ditanya? Biasanya pada aktif ya, apalagi terkait, saya yakin nih bermanfaat sekali gitu ya. Bu, izin. Oke, silakan siapa? Silakan yang izin bertanya tadi siapa ya? Izam ini. Izam dari Universitas Bangka Belitung ya, sama Arif. Izam dulu ya, nanti Arif. Silakan. Perkenalan diri boleh ya, biar kenal juga karena ini belum pada kenal nih. Silahkan Mas Izam Zamali dulu ya. Baik, terima kasih Bu untuk kesempatan untuk bertanya. Perkenalkan, nama saya Izan Zumali dari Universitas Bangka Belitung. Lebih bagus open kamera? Ya, oke. Yang ingin saya tanyakan itu, apakah metode ANP ini bisa dipakai untuk bidang ekonomi pembangunan? Mungkin itu saja. Oke, terima kasih Mbak. Mau langsung dijawab apa diakomodir 3 pertanyaan? Mangga boleh diakomodir dulu, nggak apa-apa. Oke, akomodir ya 3 pertanyaan dulu. Silahkan Kang Arif. Terima kasih Bu. Perkenalkan saya siap Bu. Ya Bu, perkenalkan nama saya Arif dari mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung, salah satu mahasiswanya dari Bu Anissa. Saya izin bertanya Bu, kebetulan salah satu rencana insya Allah judul saya tuh berkaitan dengan inovasi model wakaf, dan kebetulan waktu itu saya pernah berkonsultasi juga sama founder dari Wachits, Bu Lisa ya. Nah, itu. Dan alhamdulillah dia eksekutornya masih kurang gitu. Nah, kebetulan saya tuh analisis strategi model inovasi wakaf berbasis komunitas sepak bola di Indonesia. Jadi saya memanfaatkan tanah-tanah wakaf yang kosong ini, yang sekarang mungkin luasnya lebih yang kosong, dimanfaatkan untuk memfasilitasi pembangunan infrastruktur sepak bola di Indonesia. Nah, kalau sebenarnya latar belakangnya itu pertama karena potensi wakaf yang besar, kemudian juga potensi industri sepak bola yang besar, tapi kedua instrumen ini sama-sama masih stagnan gitu Bu. Jadi saya mau coba menggabungkan kedua isu ini menjadi satu, dan alhamdulillah ketemu gitu Bu. Nah, mungkin pertanyaannya Bu, saya bisa memulai dari menganalisa masalah seperti apa ya Bu untuk membreakdown-nya gitu Bu. Mungkin itu saya juga masih bingung eksekusinya seperti apa. Cuman judulnya saya itu karena kebetulan saya suka wakaf dan sepak bola, saya ingin berkarya di dunia tersebut gitu Bu. Mungkin sekian. Terima kasih. Oke, makasih Arif. Oke, barangkali ada satu orang lagi yang mau bertanya.
Kalau ada silakan bisa klik hands-nya ya, tombol hands-nya. Oke, terima kasih tadi pertanyaannya dari Mas Izam ya, dari Universitas Bangka Belitung yang memang kalau Misbah ini ngajarnya di ekonomi pembangunan gitu ya. Apakah bisa ANP ini untuk ekonomi pembangunan dalam tema ekonomi pembangunan. Kemudian tadi ada Kang Arif. Kang Arif ini memang aktif sekali dan kebetulan beliau sekarang menjabat sebagai ketua Fordes. Kalau kita dulu Forsebi ya, Mbak In. Iya, Forse jadi Forsebi. Jadi kita memang aktif Kasei dan Fosei juga. Alhamdulillah di UIN Bandung juga ada Kasei namanya Fordes. Mangga Mbak In silakan Oke. bisa dijawab terlebih dahulu. Oke, thank you dari Izam ya. Halo, salam dari Tasik ya. Masya Allah sekali, sampai Bengkulu juga ya nih sini. Kemudian Arif juga, terima kasih ya. Sama, saya dulu yang mengajak juga Mbak Lisa. Ya waktu itu Mbak Lisa S3-nya di IUM Malaysia, saya S2 di UI. Kami membentuk wasit dan alhamdulillah berjalan sampai sekarang dan memberikan banyak manfaat, terutama kepada saya pribadi untuk bisa istiqomah nih meneliti dan biar tidak lupa apa yang pernah saya lakukan gitu waktu di masa kuliah dulu. Ini mungkin saya izin share screen ya, contoh apa ya, waktu saya tabulasi lampiran di tesis saya biar Arif mungkin dan teman-teman semua ada gambaran bagaimana kita membreakdown sesuatu yang mungkin sesuatu yang baru ya, masalah yang masih baru atau topik yang masih seperti apa nih menyusunnya gitu. Ini udah terlihat ya PDF-nya ya. Lihat Mbak. Oke, mungkin sebelum ke Arif juga, ini sambil mungkin diamati ya nanti bahwa di sini saya menyesuaikan antara wakaf dan pariwisata halal ya, termasuk di bagian ini nih, di bagian mungkin saya perbesar, di bagian ini, di bagian ini nanti Arif coba renungkan apa kira-kira wakaf dan sepak bola itu nanti harus berkaitan dengan apa aja nih sambil mungkin dipikirkan. Kalau yang terkait tadi pertanyaannya Izam ya dari Bengkulu, ANP ini memang HP ANP itu saya juga baru bahwa ini tuh banyak penelitian ini oleh engineering gitu. Jadi orang-orang yang jurusannya teknik gitu kan. Karena ketika saya mencari kan ANP ada banyak ya, AHP ANP, nanti DLP ANP, Fuzi AHP, Fuzi ANP tuh ada juga. Dan ternyata itu penelitian-penelitiannya berkaitan dengan teknik. Jadi mereka tuh kayak memutuskan mau pakai model yang mana atau memutuskan misal kayak besi-besi yang mana kayak gitu tuh ya gitulah ada ternyata ada penelitiannya hal-hal seperti itu. Nah, apakah di ekonomi pembangunan bisa? Insya Allah tentu bisa. Ya, ekonomi pembangunan itu luas kan. Misal kalian mau ngebahas tentang apa? Pembangunan infrastruktur, kemudian ekonomi pembangunan yang berkaitan dengan skala makronya seperti apa, semua bisa. Yang penting kalian tahu topik apa yang mau dibahas gitu. Biasanya memang mendalam. Dulu ini saya penelitiannya fokusnya di halal tourism DKI Jakarta. Kenapa? Karena responden ahli saya ya saya cari memang yang di area Jakarta. Salah satunya adalah alhamdulillah sekarang sudah menjadi prof beliau dan masih ingat saya itu salah satu dosen di Sekolah Tinggi Ilmu Pariwisata. Jadi ya langsung gitu, langsung aja ke pakarnya ya Sekolah Tinggi Ilmu Pariwisata, bagaimana perkembangan pariwisata dan seperti apa pariwisata halal di mata para akademisi di bidang pariwisata. Kan belum ada ya khusus prodi pariwisata halal dan yang sudah menjadi profesor pariwisata halal kan belum ya. Jadi saya ke situ dulu gitu. Ternyata ya memang mereka masih menganggap ini hal baru pariwisata halal. Apalagi dikaitkan bahwa oh wakaf boleh untuk pariwisata, misal untuk bikin restoran, bikin hotel gitu ya. Oh ternyata boleh Bu dan di Malaysia sudah ada. Jadi di sini pun ada misi dakwahnya nih untuk memperkenalkan bahwa skema keuangan syariah itu juga bisa untuk hal yang terlihatnya nggak syariah gitu pariwisata. Padahal ya ini kan fokusnya adalah kesejahteraan umat gitu untuk pembangunan umat gitu lewat jalan wakaf dan juga pariwisata halal gitu. Itu sih yang mungkin bisa saya sharingkan gitu. Sehingga ekonomi pembangunan mau membahas apa dulu nih? Ya pasti ada jalannya. Yang penting kalian tahu kira-kira pakar di bidang ini siapa. Bisa nggak reachable nggak untuk kita mewawancara beliau? Pakai Zoom boleh bisa gitu zaman sekarang. Kalau dulu saya
keliling tuh dari Jakarta ujung ke ujung, dari Bogor ke Jakarta sampai ke Bandung pun saya datengin karena waktu itu saya mewawancara rumah zakat dan pusatnya di Bandung. Sore dikabarin bahwa besok bisa wawancara, ya sore itu juga saya cari tiket kereta ke Bandung sampai Bandung tengah malam. Besoknya wawancara bahkan sampai 3 jam gitu. Langsung pulang ke Jakarta lagi karena mengejar penelitian ini gitu. Nah, itu sih serunya gitu. Nanti teman-teman yang mau ekonomi pembangunan, ekonomi hijau yang sekarang lagi banyak ya, atau blue economy, ekonomi biru, itu bisa semua. Apalagi untuk topik-topik yang mungkin masih jarang orang meneliti secara komprehensif. Ya, saya kasih gambaran contohnya adalah ekonomi kelautan deh. Bisa nggak nih pakai skema keuangan syariah? Kan masih belum tahu. Nah, kita bisa tuh petakan, oh keuangan syariah apa yang kira-kira bisa. Masalah apa yang ada di ekonomi kelautan di Indonesia ini. Misal kalian mau mendalam, mau membahasnya di Pangandaran aja, itu juga boleh. Berarti nanti kalian wawancara ke pihak dinas siapa aja di Pangandaran. Ada nggak pakar ekonomi syariah di Pangandaran? Kalau nggak ada, ekonomi syariah yang di luar itu juga nggak apa-apa. Tapi dia mempelajari dulu tentang bagaimana sih ekonomi kelautan gitu. Nah, itu gambarannya ya. Kalau ekonomi pembangunan bisa. Kemudian yang tadi sepak bola mau wakaf bisa nggak? Bisa aja, bahkan ada yang ngebahas wakaf dan parkiran coba. Jadi ada tanah wakaf, terus ada potensi untuk menjadi lahan parkir, jadi tanah wakaf parkir kan. Sehingga pemasukan dari parkir itu bisa untuk membangun misal masjid di sekitar area itu atau pesantren di area itu. Karena parkiran itu kan tinggi juga ya, apalagi di Jakarta atau di Kota Tasik bahkan banyak yang rumahnya masuk sehingga mereka punya penyewaan lahan parkir di yang lebih luas. Apalagi sepak bola yang jelas duitnya ada, yang jelas pasarnya banyak, yang jelas itu olahraga yang diakui oleh internasional ya. Jadi menurut saya idenya Arif nih keren banget gitu. Kalau mau pakai ANP bisa banget. Kamu kali aja ya nanti dapat kesempatan mewawancara langsung para regulator persepak bolaan Indonesia, regulator wakaf Indonesia dari BWI misal ya, atau praktisinya dari lembaga wakaf dan juga misal praktisi dari yang mungkin berbisnis di bidang persepak bolaan. Kemudian nanti mungkin terkait dengan masyarakatnya, kamu bisa wawancara respondennya itu adalah masyarakat yang klub-klub sepak bola ya, penggemar klub sepak bola, atau yang dari wakafnya mungkin masyarakat ekonomi syariah gitu kan, atau yang lain gitu, yang fokus terhadap bidang ini. Kayak teman-teman bisa lihat sendiri di sini. Saya kan membahas pariwisata halal. Ternyata setelah saya baca dari literatur, saya baca dari panduan-panduan pariwisata, undang-undang pariwisata, oh ternyata yang dimaksud dengan pariwisata halal itu berkaitan dengan 3 hal. Misal, restoran kan masuk. Ketika kita berwisata, lapar, restoran dong. Terus kita butuh tidur ke hotel. Kemudian kita mau ke destinasi wisata apa, kita perlu biro perjalanan. Sehingga di sini saya breakdown juga berdasarkan bidangnya gitu. Kemudian di sini juga saya ngebahas tentang masyarakat. Ada nggak dampak dari pariwisata halal itu sendiri? Ada dampak ekonomi, kemudian dampak sosial, kemudian bisa juga berkaitan dengan adat ya, karena kan pariwisata itu berkaitan juga sama adat. Kira-kira seperti apa respon masyarakatnya? Kira-kira masyarakat di situ menerima enggak gitu. Nah, itu saya taunya dari mana baca ya kan, dan bacanya dari 2 bidang sisi yang berbeda, pariwisata halal dan juga wakaf. Nah, nanti mungkin Arif harus mendalam itu mencari literatur tentang bisnis development terkait persepak bolaan atau di bisnis development terkait dengan lapangan sepak bola. Pasti banyak penelitian itu gitu. Tapi mungkin bukan di bidang ekonomi syariah. Jadi nyari jurnalnya jurnal yang umum atau coba nanya teman-teman jurusan berkaitan, ada nggak skripsi yang pernah ngebahas tentang lapangan sepak bola, tentang bagaimana sih nilai economic value dari persepak bolaan di Indonesia. Nah, itu bisa jadi menarik dan mungkin bagaimana nge-breakdownnya ya harus baca dulu, kemudian wawancara mungkin kira-kira apa sih yang bisa digali dari persepak bolaan tersebut untuk mungkin bisnis development-nya ya. Bisnis development-nya sehingga wakaf itu kan tujuan utamanya adalah
pengembangan. Kenapa? Karena hasil dari pengembangan aset wakaf itu yang nanti bisa diberikan manfaatnya. Seperti itu. Semoga itu menjawab ya Arif sama siapa Izam. Iya, mungkin itu ya nih semoga menjawab. Tapi kalau masih ada feedback silahkan Izam sama Arif. Enggak, silakan. Arif, ada lagi yang mau ditanyakan? Bu, boleh follow up question Bu, kalau misalnya tadi sudah kegambar itu Bu, siapa saja yang perlu didatangi untuk diwawancara. Nah, sekarang kan posisinya masih S1 Bu, nggak punya networking. Kira-kira ada saran atau tips nggak bagaimana bisa mewawancarai orang-orang hebat di setiap sektornya gitu Bu? Oke, sebetulnya terkait hal ini memang saya banyak berdoa. Saya juga bukan siapa-siapa, Rif, ya. Kemudian yang kedua, alhamdulillah saya merasa sangat beruntung karena saya sangat dibantu oleh pembimbing saya, Prof. Huda, karena beliau membahas juga wakaf, beliau juga meneliti tentang peserta halal, sehingga saya diberikan kontak-kontaknya, link-linknya ke BWI, hubungi siapa gitu. Kemudian alhamdulillah kan di Wasit juga ya, jadi meningkatkan networking. Waktu itu saya juga cara lainnya adalah saya kebetulan dapat tawaran magang di KNKS, jadi saya S2 sambil magang 3 bulan. 3 bulan itu juga saya ngerjain tesis. Dan kan banyak FGD ya, jadi ketemu juga tuh narasumber saya di pas saya magang, sehingga itu mempermudah. Mungkin itu salah satu caranya. Mungkin Arif kalau memang niat, ya nanti pasti ada jalan. Misal Arif bisa mungkin mencari dulu siapa ya dosen yang kira-kira bisa membimbing saya, bisa konsultasi. Terus mungkin kan suka sepak bola, pasti berarti punya dong kayak fans klubnya, terus kayak punya kontak pelatih yang mungkin bagus gitu dan bisa menghubungkan gitu. Kalau ngebahas secara nasional berarti yang di pusat PSSI atau misal apa gitu. Kemudian kalau yang mau di Bandung aja juga nggak apa-apa loh, Rif. Misal kamu mau ngebahas wakaf terus sepak bola di Bandung, terus kamu mewawancara juga para regulator yang ada di Bandung, itu boleh juga gitu. Pasti pasti akan ada jalan. Kamu juga bisa memanfaatkan media sosial, ya kan? Atau LinkedIn. Makanya teman-teman nih tips buat teman-teman yang mau yang udah semester 5 ke atas, LinkedIn-nya dibagusin, ya LinkedIn-nya dibagusin, baikin. Kemudian orang-orang profesional ini juga aktif di LinkedIn, bisa hubungi lewat LinkedIn. Atau mau menghubungi peneliti, bisa buka akun ResearchGate terus coba message lewat ResearchGate. Itu insya Allah sih dibalas gitu. Atau coba cari emailnya lewat penelitian, kan penelitian tuh artikel ada emailnya ya. Coba hubungi lewat email bahwa saya tertarik ini nih, bolehkah berdiskusi? Mungkin nggak langsung ditodong wawancara ya, tapi mungkin izin silaturahim, izin berdiskusi. Saya ada rencana penelitian ini, menurut Bapak gimana? Nah, jadi kamu harus bikin kayak summary konsepnya aja 1-2 halaman dulu, biar ketika kamu mencoba membuka obrolan itu kamu bisa melampirkan hal tersebut gitu. Mungkin itu sih Arif metode yang bisa dipakai dan yang memang saya praktekkan juga ya berkaitan dengan networking untuk mendapatkan responden yang memang ahli. Makanya kita harus banyak baca. Ketika kita baca, biasanya kalau memang beliau ini fokus ke penelitiannya terkait itu akan berulang penelitiannya dan itu ya berarti kita bisa jadikan beliau ini pakar dan bisa kita wawancara gitu. Gitu ya Rif, semoga membantu. Oke, makasih Mbak Iin. Jadi intinya Arif nggak mesti harus terlalu perfeksionis memikirkan Indonesia skupnya gitu ya. Dicari yang Bisa. lebih kira-kira mudah gitu ya. Misal skupnya bisa Bandung atau di domisili di Jawa Bekasi Barat. gitu ya, atau Jawa Oh, Barat. Bekasi. Misalnya Jawa Barat, ruang lingkup provinsi Jawa Barat dilihat ahli wakaf Jawa Barat siapa, misal ahli wakaf Jawa Barat dicari. Kemudian untuk sepak bola di Jawa Barat kira-kira siapa ahlinya gitu, itu juga bisa dicari. Oke, kayaknya ini hilang nih anaknya nih. Iya, Sinyal lagi sholat gitu. Sholat Isya. sinyal kayaknya. Oke, tadi ada yang kayaknya mau bertanya lagi. Siapa ya tadi ya? Iqbal.
Silakan Mas Iqbal dari UBB. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat malam sebelumnya, Bu. Perkenalkan, saya Malam. dari Universitas Bangka Belitung. Saya ingin bertanya bagaimana fleksibilitas ANP dalam mengatasi situasi di mana hubungan antara kriteria dan subkriteria dapat berubah seiringnya waktu. Oke, berubah ya. Ini Anissa mau langsung apa gimana, Anis? Ya, langsung aja silakan, Mbak. Oke, thank you Iqbal atas pertanyaannya. Fleksibilitas ANP ya untuk perubahan. Itu yang saya sampaikan di awal. Jadi memang tantangan ANP itu kita harus compact nih di awal. Adapun misal ternyata penelitian kita memerlukan waktu setahun, terus kemudian ada perubahan, it's okay gitu. Jadi peneliti itu kan sebetulnya di awal itu sudah bisa membatasi ya bahwa penelitian ini berlangsung di sampai kapan gitu. Sehingga compact di awal dan tadi kita nggak harus semua masalah itu diselesaikan saat itu dalam satu penelitian. Sehingga oh ternyata subkriteria ini sebetulnya udah nggak terlalu cocok untuk sekarang. Misal awalnya kita riset tentang pandemi ya, terus sekarang udah nggak pandemi, kayaknya nggak terlalu cocok. Nah kita kan bisa batasi bahwa penelitian ini yang ngebahasnya berkaitan dengan pandemi aja, hingga itu masih bisa digunakan. Nggak sih ketika kita sudah menetapkan di awal, karena saya pun pernah gitu ya mendapat istilahnya yang nggak cocok atau bahkan beliau itu menyatakan bahwa penelitian saya ini salah gitu, nggak benar, caranya nggak benar gitu. Kemudian saya menyampaikan bagaimana Pak ke pembimbing gitu ya, bagaimana Pak kiranya ini seperti apa, ini udah mau selesai gitu. Peneliti itu berhak untuk melanjutkan ya karena saya ada dasarnya gitu ya, saya punya dasar argumentasinya. Jadi kalau yang kayak tadi Iqbal bilang, misal tadinya kriterianya SDM, terus subkriterianya ada berkaitan dengan pengetahuan, kompetensi, kemudian sertifikasi apa gitu. Terus kayaknya sertifikasi udah nggak relevan nih gitu. Sebetulnya peneliti punya hak untuk tetap menetapkan hal tersebut karena punya dasar. Dasarnya apa? Penelitian terdahulu, wawancara yang di awal gitu. Bisa aja sih berubah kalau mau silahkan gitu. Kalau mau diubah di tengah boleh juga. Misal Izam ketika FGD, Iqbal ketika FGD atau ketika wawancara berikutnya menurut responden ahli yang B ketika wawancara awal ini nggak cocok, mau kita ganti, ya nggak apa-apa, silahkan gitu. Itu diperbolehkan juga untuk mengubah suatu subkriteria ketika dalam proses penelitian. Karena memang setahu saya, sependek pengetahuan saya, kalau penelitian lapangan, ini kan kayak lapangan juga ya, karena kita turun dan juga mewawancarai deep interview loh, in-depth interview, sehingga mungkin ada banyak hal yang memang di luar teori yang muncul ke permukaan dan itu penting sehingga itu fleksibilitasnya sih bisa-bisa aja. Yang penting ketika kita sudah menetapkan terus sudah jadi kuesioner kita lanjutkan dulu gitu. Adapun ketika misal pernah juga saya dikasih tahu ketika sudah tahap kuesioner ya, terus di bagian implementasi atau apa ya, terus menurut narasumber yang pertama saya temui itu yang ini nggak relevan Mbak, harusnya kalimatnya seperti ini. Nggak apa-apa saya bilang ke pembimbing, terus bagaimana Pak? Oh nggak apa-apa berarti diubah, itu berdasarkan ahli, ada argumennya siapa ahli. Kalau tadi menurut responden ini penelitian salah, saya ada argumennya penelitian terdahulu dan juga narasumber lain gitu. Jadi asal semua itu ada dasarnya, it's okay untuk melakukan penelitian. Asal kita tidak memanipulasi data, integritas kita dijaga. Itu yang penting. Sehingga waktu itu di kuesioner pertama saya ubah. Kemudian saya datangi lagi ke beliau bahwa ini sudah diubah, kemudian beliau setuju, lanjut, selesailah itu responden satu. Saya lanjutkan responden dua sesuai dengan yang tadi masukan responden satu. Mungkin itu ya Iqbal. Semoga menjawab. Mangga Anissa. Oke, teman-teman yang ditanyakan. Silakan kalau mau ada yang ditanyakan. Oke, mungkin udah jelas semua ini ya. Tidak ada yang mau tanyakan. Mungkin ini Insya Allah.
ini aja Mbak, apa contoh kuesionernya seperti apa gitu. Oh iya, Kira-kira itu bisa ditampilkan nggak? saya izin share. Ini tuh waktu itu ini saya kuesioner itu memang limited banget ya karena emang belum terbit, mohon maaf. Tapi memang waktu itu saya pernah sharing juga di Jogja, kemudian ada yang memfollow up skripsinya pakai ANP dan menghubungi saya. Kemudian yang disertasi juga ada karena memang penting dan urgent saya share gitu. Kalau memang yang benar-benar mau meneliti. Ini contoh aja ya. Ini contoh dari eh, Pak Askarya ya ketika memperlihatkan bagaimana kerangka penelitian beliau ketika pakai ANP. Nah, ini contohnya. Misal objektifnya bisa aja juga lebih dari satu ya. Kemudian beliau ini membuat berbagai kriteria dan subkriteria, nah, ya kan? Ada subkriteria, kemudian ada alternatif, ya, kemudian rekomendasi kebijakan. Nah, ini beliau ketika ngebahas tentang cash wakaf ya, kalau nggak salah. Kemudian bentuknya juga seperti ini sama. Nah, kalau saya kan seperti ini ya. Kuesionernya bagaimana? Yang jelas di kuesioner itu juga kita harus mencantumkan skala penilaian ya, sehingga nanti respondennya itu atau informasi lebih tepatnya informannya itu paham. Kita nanti ada judul. Ini terserah ya. Kalau senior saya tuh ada juga yang nggak memakai PPT kayak gini. Kalau saya pakai PPT, kemudian saya print, saya pegang, beliau pegang, sehingga kita tanya jawabnya enak gitu. Kemudian setelah judul, mungkin ada nama kampus dan sebagainya, kita ngasih tahu dulu bidang-bidangnya dari awal ya. Misal seberapa prioritaskah antara masalah, solusi, dan strategi dalam pengembangan wakaf untuk pariwisata halal. Kemudian kita masuk ke masalah ya. Oh, di masalah ada berapa? Oh, ada pemerintah, masyarakat, praktisi. Nah, kemudian setelah itu di breakdown lagi. Oke, pertama pemerintah. Masalah pemerintah. Nah, masalah pemerintah ada apa? Terkait dengan sosialisasi, implementasi, dan sebagainya. Nah, kemudian ada breakdown-nya lagi. Ada ya sosialisasi aturan pemerintah, masalah ya. Ada apa aja? Oh, misal belum ada sosialisasi bahwa wakaf itu bisa peserta halal yang secara merata. Terus sosialisasi aturan, masalah yang kedua adalah cuma dikenal sebagai bantuan fasilitas keagamaan, bukan untuk sesuatu sektor produktif seperti pariwisata. Kemudian yang ketiga, pariwisata halal masih belum disosialisasikan dengan jelas ke masyarakat. Masyarakat tuh nggak pariwisata halal itu konteks dan konsepnya seperti apa. Nah, di sini kita bisa ngasih keterangan yang lebih panjang gitu untuk menjelaskan hal ini. Makanya kita harus kayak tektokan gitu sama informannya. Makanya menjalin hubungan baik, cara negosiasi waktu penelitian, terus cara WA itu harus kan. Kapan kira-kira beliau itu biasanya ngebales WA? Itu kita perhatikan polanya beliau. Sehingga ketika kita udah tahu beliau biasanya ngebales di jam 7 malam, kita harus on gitu. Jangan sampai ketika kita lagi penelitian kita tuh nggak ngebuka WA sekian lama gitu. Nah, itu mengurangi respect. Ada juga memang beliau-beliau yang sibuk itu kadang bahkan kayak tengah malam kayak jam 3 waktu tahajud itu justru ngebalesin WA. Nah, itu juga Masya Allah sekali gitu. Sehingga kita harus perhatikan. Kalau secara ini mah kuesionernya biasa aja ya kelihatannya kayak gini, tapi ngebentuk kalimat belum ada sanksi. Nah, ini tuh harus ada sumbernya. Sumbernya dari mana? Sumbernya bisa dari literatur, bisa juga dari hmm, in-depth interview yang di awal. Sehingga saya dan teman-teman saya pun membuat lampirannya. Ini kelihatan nggak ya kalau lampiran ini? Saya pindah kelihatan nggak? Nggak ada, masih PPT. Oh, masih PPT ya? Oh, yang itu juga PPT yang kuesioner apa bukan? Iya, PPT kuesioner. Oh, PPT kuesioner. Coba saya stop dulu. Ada gambaran ya yang kuesionernya kalau yang PPT. Ini misal saya itu waktu skripsi tesis. Ini kelihatan nggak yang skripsi tesisnya? Kelihatan. Karena ini tuh lampirannya banyak ya. Jadi lampirannya itu saya kasih ya. Jadi setelah dapat percakapan saya tulis wawancaranya pada saja. Dan itu kadang-kadang satu rakyat informal, kadang-kadang saya 3 kali balik-balik karena
kadang nggak selesai gitu. Beliau mau punya waktu setengah jam. Padahal penelitian saya nggak bisa selesai gitu dengan elaborasi yang banyak. 3 kali saya ini gitu dan 3 tempat berbeda gitu. Beliau ini saya di kantor ini ada antara gimana ya orang kali itu bermaaf mana. Jadi kadang kantornya ada lebih dari satu. Jadi saya dari Jakarta Utara, Jakarta Selatan datang aja semua gitu. Nah ini mungkin harus dalam narasumber secara detail. Kemudian ini jangan lupa lah tujuan narasumber memang sedia untuk di wawancara dan nanti hasilnya kita olah gitu. Itu saya contoh juga ya kan kode etik penelitian ya. Jadi tantangannya penelitian memang kode etiknya bakal lebih banyak tuh. Tapi seru gitu. Kemudian dokumentasi bahwa kami itu memang wawancara gitu. Kemudian baru yang kuesionernya. Nah sebelum masuk ke kuesioner yang khusus tadi, saya juga berikan beberapa pertanyaan yang umum gitu sebagai pembuka. Itu harus ada gitu. Baru ke pertanyaan khusus, ya pertanyaan khusus. Lalu baru ke yang si ini apa namanya si kuesioner ANP-nya. Ini contohnya aja kalau saya lakukan semua nanti tesis saya berapa lama ini aja udah 200 ya. Nah baru ini saya bilang kuesioner itu harus ada sumbernya, saya bahas sosialisasi ini sumbernya. Kemudian kalau sumbernya informal ya tulis ini dari mana atau mungkin gabungan keduanya bisa jadi seperti itu untuk memastikan dan memelihara integritas dan juga keabsahan kuesioner yang kita apa ya yang kita susun gitu. Mungkin itu semoga bisa menjawab ya Nisa. Oke, jelas sekali insya Allah ya. Amin. Semoga bermanfaat ya dipertanyakan. Amin. Memang tantangannya di awal tadi membuat konsep kriteria dan subkriteria yang itu nggak boleh tapi harus ada landasannya baik dari bagian terdahulu maupun peraturan kait gitu ya. Kemudian itu yang jadi inti dari pertanyaan kuesioner untuk bisa diskalakan 1 sampai 9 karena tadi skalanya sudah dijelaskan gitu ya. Oke, untuk malam hari ini kuliah malam hari ini mungkin kita ajukan sampai di sini gitu ya, waktunya juga ternyata sudah jam setengah. Mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman semua baik yang di Bandung, di Lasik ataupun di BB ya insya Allah. Terima kasih juga pada narasumber yang luar biasa ini udah waktunya ya dengan kesibukan yang luar biasa pastinya ya. Bukan hanya Mohon doanya. tapi juga penelitian dan yang mudah-mudahan sehat terus ya Mbak ya. Amin. Makasih juga buat teman-teman mahasiswa ya sebagian yang belum karena biasa mahasiswa kadang kehabisan kuota makanya tantangannya kalau online ini. Oke, kita cukupkan untuk malam hari ini. Terima kasih untuk semuanya. Tutup dan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Untuk PPT insya Allah nanti saya share di grup Metopen ya, dan untuk mahasiswa UBB nanti saya share ke Pak Misbahul Munir. Baik, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak semua. Mohon maaf kalau ada salah hilaf ya. Sampai jumpa lagi. Ya, sehat-sehat semuanya. Mau UAS. Iya Mbak, kita akhiri bersama-sama. Oke.